Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dakrus Gela. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dan kali ini saya akan memperkenalkan materi yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan ekologi itu sendiri, sehingga nanti saya akan menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai bahaya dari ekologi itu sendiri. Nah, untuk kali ini saya akan memperkenalkan lebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekologi itu sendiri. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan mereka, termasuk interaksi yang terjadi di dalamnya. Berarti dapat kita lihat di sini bahwa terjalin pola relasi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun individu dengan lingkungan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya ekologi seringkali terabaikan, meskipun ia menjadi dasar dari kelangsungan hidup manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Ekosistem yang sehat tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, dan makanan, tetapi juga memberikan perlindungan dari bencana alam, mengatur iklim, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Setiap spesies dalam ekosistem memiliki peran yang unik dan tak tergantikan. Misalnya, lebah sebagai penyerbuk tanaman, plankton yang menjadi sumber makanan bagi organisme laut, hingga hutan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Akan tetapi marilah kita melihat lebih jauh lagi apa bahaya dari ekologi, atau bagaimana peran manusia itu sendiri dalam menghayati ekologi, tapi dalam kenyataannya mereka tidak menghayatinya lebih dalam. Yang pertama adalah deforestasi atau ancaman serius terhadap ekologi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ekologi saat ini adalah deforestasi, yaitu penebangan hutan secara masif untuk pertanian, perkebunan, ataupun infrastruktur yang telah menghancurkan habitat banyak spesies. Nah, contoh nyata yang dapat kita lihat terjadi di Kalimantan sendiri. Bagaimana kita melihat pembangunan infrastruktur IKN yang dijalankan oleh pemerintah Jokowi itu benar-benar menghancurkan lingkungan yang berada di tempat tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Hal itu tentu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca atmosfer, sehingga bukan tidak mungkin terjadinya kerusakan alam serta banjir yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri, seperti kesehatan. Yang kedua, polusi. Polusi merupakan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Polusi udara, air, dan tanah telah merusak kualitas lingkungan secara keseluruhan. Polusi udara misalnya tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu siklus alamiah dalam ekosistem. Sementara itu, pencemaran air akibat limbah industri dan rumah tangga telah mengurangi pasokan air bersih, membahayakan kehidupan akuatik, dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada perikanan. Yang kedua, polusi plastik adalah salah satu masalah yang paling mendesak di lautan. Diperkirakan bahwa jutaan ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya, mencemari ekosistem laut dan mengancam kehidupan spesies. Bagian yang ketiga, perubahan iklim dan dampaknya pada ekologi. Perubahan iklim adalah tantangan global yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem di seluruh dunia. Kenaikan suhu global telah mengganggu pola cuaca, menyebabkan bencana alam seperti badai yang lebih intens, kekeringan berkepanjangan, dan banjir besar. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi siklus kehidupan berbagai spesies, misalnya perubahan waktu musim berbunga atau mempengaruhi ketersediaan makanan bagi penyerbuk seperti lebah. Di laut, kenaikan suhu air menyebabkan pemutihan terumbu karang yang membahayakan habitat laut,
Selain itu, pencarian es di kutub utara akibat pemanasan global juga meningkatkan permukaan air laut, mengancam komunitas pesisir, dan menghancurkan ekosistem Arktik yang sensitif. Bagian yang keempat, bagaimana cara kita untuk mencegah hal-hal demikian? Yang pertama adalah keanekaragaman hayati yang merupakan jaminan untuk masa depan. Keanekaragaman hayati adalah kunci stabilitas ekosistem. Spesies yang beragam memungkinkan ekosistem berfungsi dengan baik, menyediakan berbagai layanan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Namun, aktivitas manusia telah menyebabkan kepunahan spesies pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hilangnya spesies ini tidak hanya mengurangi keindahan alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Yang kedua, peran individu dalam melestarikan ekologi. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Tindakan sederhana seperti mengurangi limbah plastik, menggunakan transportasi umum, atau menanam pohon dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain itu, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan dan berpartisipasi dalam kehidupan konservasi juga merupakan langkah yang diambil oleh masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi global untuk ekologi yang lebih baik. Masalah ekologi tidak hanya mengenal batas negara. Polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah tantangan global yang memerlukan solusi bersama. Kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian lingkungan seperti Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen dan implementasi oleh semua pihak. Penutup dari penjelasan saya ini adalah ekologi sendiri merupakan fondasi kehidupan di bumi. Menjaga keseimbangan ekosistem bukan hanya tanggung jawab ilmuwan atau pemerintah, tetapi juga setiap individu. Dengan tindakan nyata atau tindakan kolektif, inovasi, dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, di mana manusia dan alam dapat hidup harmonis. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan planet kita dan generasi mendatang. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.